Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Seperti biasa kali ini Mamang kembali masih akan membawakan sebuah alur film dari seorang kembaran Mamang yang berjudul Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Film yang dibintangi oleh dulur jauh Mamang ini berkisah tentang seorang agen rahasia yang harus kembali turun ke lapangan demi menyelamatkan dunia dari ancaman sebuah teknologi AI canggih yang disebut entitas. Beradu akting dengan artis lainnya seperti Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, dan artis lainnya yang tentu saja film ini wajib buat ditonton bagi yang doyan film tentang mata-mata. Oke, tanpa berlama-lama, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Sebuah kisah berawal dari sebuah kapal selam milik negara Mamang Putin, di mana kapal selam bernama Sevastopol tengah mengangkut sebuah perangkat intelijen AI yang sangat penting di wilayah Laut Bering. Perangkat ini sendiri berfungsi membuat kapal selam yang menggunakannya menjadi tidak terdeteksi di radar musuh. Perangkat canggih ini sendiri hanya bisa diakses menggunakan sebuah kunci yang dibuat secara khusus yang dipisah menjadi dua bagian. Dan kunci itu sendiri disimpan oleh dua orang perwira di kapal selam tersebut. Saat kapal selam ini berencana untuk kembali ke negaranya, tiba-tiba mereka mendeteksi adanya kapal asing yang bergerak tepat di depan jalur mereka. Sang kapten lantas memerintahkan anak buahnya untuk menyalip kapal tersebut. Namun sayang, kapal asing itu malah melepaskan beberapa buah torpedo ke arah kapal selam mereka. Sang kapten di sini yang tak percaya jika kapal mereka bisa dideteksi oleh musuh, kemudian segera memerintahkan anak buahnya untuk membalas serangan itu. Mereka pun melakukan hal yang sama dengan menembakkan beberapa torpedo ke arah musuh. Entah apa yang terjadi, kapal torpedo beserta kapal selam tersebut tiba-tiba hilang begitu saja. Sementara torpedo yang mereka tembakan kini berbalik arah menuju kapal selam mereka secara tak terkendali. Alhasil torpedo itu pun menghantam kapal selam Sevastopol dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya. Kapal selam itu pun akhirnya harus kandas di tengah laut bersama dengan perangkat AI yang dibawanya. Dan ternyata yang menciptakan kapal misterius itu tak lain adalah perangkat AI itu sendiri. Di lokasi lain di wilayah Amsterdam, Ethan Hunt, aktor utama di film kali ini, terlihat baru saja mendapatkan sebuah misi baru yang dikirim oleh seorang pria kurir dari JNE. Misi ini adalah misi penting yang diberikan langsung oleh Kit Wright selaku direktur dari IMF. Di misinya kali ini, Ethan diperintahkan untuk melacak keberadaan dari Ilsa, agen Interpol Inggris yang telah berhasil mencuri salah satu kunci untuk membuka perangkat AI tersebut. Kunci ini sangat bernilai bagi pemerintah Amerika, di mana kedua kunci ini adalah alat berbahaya yang bisa disalahgunakan untuk mengakses AI jahat yang disebut dengan entitas. AI ini dipercaya bisa mengakses sistem digital apapun itu di seluruh dunia. Jika kunci akses ini jatuh ke tangan yang salah, jelas akan membawa bencana dan membahayakan nyawa jutaan manusia di muka bumi. Itulah alasannya Ilsa kini menjadi buronan internasional dengan harga bounty sebesar $50 juta bagi siapa saja yang bisa menemukannya dalam keadaan hidup ataupun mati. Seperti biasa, jika Ethan menerima misi kali ini, pemerintah akan menyangkal keterlibatan mereka jika Ethan dan timnya berhasil tertangkap musuh. Tanpa membuang waktu, Ethan segera menjalankan misinya dan pergi ke sebuah padang gurun di Saudi Arabia, di mana Ilsa bersembunyi. Ethan yang menyadari ada banyak asasin yang juga memburu Ilsa, lantas tak begitu saja mendekat. Dari kejauhan, Ethan pun memberikan sebuah kode agar Ilsa mengetahui keberadaan mereka di sana. Sayang, usaha dari Ethan diketahui oleh para pembunuh bayaran itu dan membuatnya harus lari dari kejaran mereka. Ethan lantas memancing mereka ke tempat persembunyian Ilsa untuk dihabisi satu persatu. Mau tak mau, Ilsa pun harus beradu tembak dengan para pembunuh bayaran itu. Melihat Ilsa dalam situasi bahaya, Ethan kemudian segera membuat sebuah rencana dengan mempersiapkan sebuah boneka yang mirip dengan Ilsa dan membakar tempat tersebut. Dengan begitu, semua orang akan mengira jika Ilsa telah mati di tempat itu.
Di Washington sendiri, sebuah rapat kecil-kecilan dilakukan di mana rapat ini dihadiri oleh para petinggi intelijen dari seluruh badan intelijen Amerika termasuk IMF. Rapat ini dipimpin oleh seorang pejabat bernama Dan Linger. Mereka di sini membahas tentang teknologi AI canggih milik Rusia yang disebut dengan entitas. Awalnya entitas dirancang untuk menyusup dan menyabotase sistem digital apapun di dunia tanpa meninggalkan jejak sedikit pun untuk dilacak. Entitas ini kemudian tumbuh di luar kendali dan mampu memprogram ulang dirinya sendiri. Kini, entitas telah memperoleh akses ke pasar saham, jaringan listrik, perbankan dunia, sistem pertahanan beberapa negara di dunia, sampai ke jaringan rahasia milik NASA. Karena tak bisa dihancurkan, mereka pun kemudian memutuskan untuk mengendalikannya sama seperti negara-negara lain yang juga mengetahui keberadaan dari teknologi tersebut. Untuk mengendalikan teknologi ini dibutuhkan kedua kunci untuk bisa masuk ke dalam sistem dari entitas itu sendiri. Dan di tengah rapat, seorang pria masuk ke dalam dan memberikan sebuah kotak berisikan masker kepada Kittredge. Kemudian pria ini pun melemparkan bom asap untuk melumpuhkan semua orang di dalam sana. Pria barusan ternyata adalah Ethan, di mana Ethan di sini mengungkapkan kekesalannya karena Kittredge ternyata adalah orang yang telah memasang harga bounty bagi siapa saja yang bisa membawa Ilsa dan kunci tersebut. Kittredge kemudian mengatakan jika masalah yang sebenarnya sedang mereka hadapi jauh lebih besar dan berbahaya dari masalah manapun yang pernah IMF hadapi. Di tengah obrolan mereka, sebuah telepon tiba-tiba berdering dan saat Kittredge teralihkan dengan telepon tersebut, Ethan dengan cepat memasang topeng wajah Kittredge untuk menyamar dan keluar dari bangunan itu dengan aman. Ethan kemudian menemui dua rekannya, Mamang Benji dan Ua Luther. Mereka di sini membahas tentang entitas tersebut dan berencana untuk menangkap dalang di balik semua itu. Tak hanya itu, Ethan juga berniat untuk menghentikan entitas dengan menghancurkan sistemnya. Dari sebuah informasi, Ethan mendapatkan seorang pembeli yang mau membeli kunci yang ada padanya saat ini. Ethan menduga jika pembeli itu telah memiliki kunci satunya untuk membuka program dari entitas. Dengan kata lain, Ethan di sini berpura-pura untuk menjual kunci yang dimilikinya untuk mendapatkan kunci lainnya dari pembeli tersebut. Ethan ingin mengetahui benda mengerikan apa yang akan dibuka oleh kedua kunci itu. Di Abu Dhabi, lokasi di mana Ethan akan melancarkan misinya, sebuah tim khusus telah disiapkan untuk menangkap Ethan dan timnya. Tim ini sendiri dipimpin oleh pria bernama Jasper Briggs dan juga rekannya yang bernama Degas. Mereka diperintahkan untuk mengamankan kedua kunci yang diduga akan ada di tangan Ethan. Di Bandara Abu Dhabi, Ethan telah bersiap menjalankan misinya. Menggunakan sebuah kacamata canggih yang bisa melihat keberadaan dari kunci tersebut, Ethan pun mulai mencari keberadaan dari si pembeli. Dari jauh ia diarahkan oleh dua rekannya agar bisa mengelabui kamera pengawas di bandara tersebut. Terminal E gate 5. Right in front of you. Oh, ma che cazzo fa? How did you do that? Dan saat Ethan berhasil mendekati si pembeli, seorang wanita bernama Grace ternyata telah mencuri kunci tersebut. Mau tak mau, Ethan pun harus mengubah targetnya dan mengikuti kemana Grace pergi. Di waktu yang sama, Benji melihat ada sebuah tas misterius masuk ke bagian bagasi bandara. Tanpa membuang waktu, Benji pun segera menuju ke sana. Dan benar saja, tas itu ternyata berisikan sebuah bom aktif berukuran raksasa yang hanya bisa dijinakan dengan menjawab teka-teki dari bom berteknologi AI tersebut. Looks like we have 5 minutes. I got it. Wait. I know this one. It's my last name. Satu persatu pertanyaan mulai dibaca oleh Benji. Namun karena menggunakan teknologi canggih dari perangkat AI, bom itu menjadi sangat canggih bahkan sampai mengetahui nama dari Benji dan juga mengetahui jika Benji menjawab pertanyaan dengan berbohong. Sementara itu di sisi lain, Ethan berhasil membawa Grace dan membongkar aksi pencurian yang dilakukannya. Menyadari keahlian sweeper yang dimiliki oleh Grace, Ethan pun menawarkannya untuk bekerja sama. Perjanjiannya di sini adalah Ethan menyuruh Grace untuk mengembalikan kedua kunci itu ke orang yang telah ia curi sebelumnya tanpa ketahuan. Dan Grace akan menerima total seluruh uang hasil transaksi tersebut. Grace kemudian berpikir daripada kembali rungkat bermain Lord Zeus, sudah pasti lebih baik mengambil penawaran kali ini. Tapi saat Grace berusaha untuk mendekati si pemilik kunci, pria itu ternyata telah tewas dibunuh oleh seorang wanita berambut pirang bernama Paris. What, you don't trust me?
Di tempat lain, Benji masih berjibaku dengan pertanyaan yang dibuat oleh bom AI tersebut. Pada pertanyaan terakhir, Benji hampir kehabisan waktu. Namun beruntung, ia sempat melihat ke arah bawah dari bom itu dan menemukan jawaban untuk menjinakkan bom itu. Namun saat bom itu terbuka, ternyata tidak ada isinya alias kosong. Di tengah kepanikan itu, Ethan kehilangan jejak dari Grace yang berhasil kabur sambil membawa kedua kunci entitas bersamanya. Tak hanya itu, Ethan juga di sini berpapasan dengan seorang pria bernama Gabriel alias Mang Dadang yang pernah ditemuinya di masa lalu. Sebelum akhirnya ia pun harus kembali kabur dari kejaran Jasper dan juga Degas. What? Hey, stop right there! God damn. Kemampuan menipu dan mencuri Grace tak diragukan lagi. Namun karena hal itu juga, ia pada akhirnya ditangkap oleh kepolisian Roma karena memiliki banyak paspor dengan identitas yang berbeda-beda. Bahkan Grace juga menjadi buronan polisi di berbagai negara karena kasus penipuan dan pencurian yang dilakukannya. Di dalam sana Grace kemudian dibawa menuju seorang pria yang mengaku adalah pengacaranya, yang mana pria itu ternyata adalah Ethan Hunt. Di dalam ruangan itu, Ethan kembali menawarkan sebuah kesepakatan untuk membebaskan Grace dari dalam sana. Sebagai imbalannya, Grace harus membantu Ethan mendapatkan kembali kunci dari entitas yang ditaruh Grace pada saku jas orang lain sebelum ia melarikan diri dari Ethan. Namun Grace menolak. Ia mengaku telah bekerja sama dengan seseorang yang memintanya membawa kunci tersebut ke sebuah istana di Venesia besok malam. Sayang, negosiasi mereka harus terganggu kembali dengan kedatangan dari Jasper dan anak buahnya. I have no idea who hired me. You expecting someone? They're friends from the airport. Merasa memiliki celah, Grace di sini kemudian berpura-pura dianiaya oleh Ethan di depan semua orang, yang mana hal itu pun sukses membuatnya kembali lolos dari kejaran Ethan. Sayang, pelarian dari Grace harus terhenti saat Paris datang menabrak mobilnya. Dan tak lama kemudian, Ethan yang berada tepat di belakangnya kemudian berusaha untuk menyelamatkan Grace dari kejaran Paris dan juga para polisi. Ketika kedua kubu ini saling adu tembak untuk mendapatkan Grace, Ethan langsung dengan cepat menariknya ke dalam sebuah mobil untuk membawanya kabur dari sana. Go, hit the accelerator. You're good, just keep it going. Ethan kemudian berhenti di sebuah lokasi dan bertukar mobil dengan kendaraan aman milik IMF agar tidak terlacak oleh para polisi yang mengejarnya. Sayang, identitas dari Grace telah tersebar dan menjadi buronan yang membuat wajahnya terdeteksi oleh CCTV jalanan. Yang mana hal itu secara tidak langsung juga mempermudah Paris untuk menemukan keduanya. Pelarian mereka harus terhenti saat dari kedua arah mobil mereka dihadang oleh polisi dan juga Paris. Ethan kemudian mengambil langkah edan dengan mundur dan masuk ke dalam jalur kereta bawah tanah. Lagi-lagi keahlian Grace sebagai seorang penipu dan pencuri kali ini berhasil membuatnya lolos dari Ethan untuk ketiga kalinya. Beruntung, sebelum kereta melintas di sana, Ethan berhasil membuka borgol yang mengunci kedua tangannya. Setelahnya, Ethan kemudian melanjutkan untuk keluar dari terowongan itu, di mana di sana rekannya yang lain telah menunggu kedatangannya termasuk Ilsa. Mereka kemudian kembali ke tempat persembunyiannya untuk membahas tentang sebuah pertemuan yang akan diadakan di istana di Venesia. Acara itu sendiri diadakan oleh pedagang senjata gelap internasional yang mana ia adalah salah satu musuh sekaligus sahabat lama dari Ethan, yakni Alana atau yang dikenal dengan julukan White Widow, dengan pengawalan dari sang adik yang bernama Zola. Tidak hanya itu, mereka juga membahas tentang bom yang Benji temukan di bandara dan mencurigai Gabriel sebagai pelakunya. Alasan Ethan bergabung dengan IMF di masa lalu ternyata berkaitan dengan sosok dari Gabriel yang saat itu membunuh seorang wanita yang berhubungan dengan Ethan. Wanita itu bernama Mary yang dibunuh oleh Gabriel sehingga membuat Ethan dituduh melakukan pembunuhan. Untuk bisa lolos dari tuntutan kala itu, Ethan pun diberikan pilihan untuk bergabung ke dalam IMF. Ethan sempat mengira jika Gabriel sudah lama mati. Gabriel di sini malah dipilih oleh entitas itu sendiri untuk menjadi utusannya.
Ilsa juga mengatakan jika alasan ia mencuri satu kunci itu ialah agar kunci itu tidak jatuh ke tangan pemerintahan Inggris yang juga ingin menguasainya. Cara satu-satunya mereka adalah harus berpikir seperti entitas dan menangkap Gabriel selaku orang yang paling tahu tentang entitas itu sendiri. Malam harinya misi dilakukan di mana Ethan dan Ilsa menyusup masuk ke dalam pesta yang mana Gabriel dan Grace ternyata sudah terlebih dulu tiba di sana. Di sebuah ruangan akhirnya mereka semua saling bertemu, termasuk Paris selaku anak buah dari Gabriel. Di dalam sana Ethan dan Grace pun akhirnya mengetahui jika orang yang menyewa Grace untuk mencuri kunci tersebut tak lain dan tak bukan adalah Alana. Situasi bahaya itu pun memaksa insting dari Grace untuk menaruh kunci itu ke dalam saku dari Zola secara diam-diam. Setelahnya, mereka mulai membahas tentang kunci itu. Semua yang ada di ruangan itu nyatanya hanya tahu jika kunci itu adalah akses ke sebuah sistem teknologi berbahaya yang diinginkan oleh semua negara. Gabriel adalah orang satu-satunya yang mengerti teknologi apa yang bisa dibuka oleh kedua kunci itu. Di sini Ethan sempat mencoba membujuk Alana untuk tidak bekerja sama dengan Gabriel karena ia tidak akan tahu bencana apa yang akan terjadi jika teknologi berbahaya itu jatuh ke tangan yang salah. Namun Alana menolaknya. Gabriel bahkan sempat mengatakan jika semua telah diatur oleh entitas. Ia bahkan mengaku jika entitas telah mentakdirkan kedua kunci itu akan ada di bawah kakinya esok hari setelah sebelumnya salah satu orang yang Ethan sayangi akan tewas malam ini. As I'll have both halves in hand tomorrow. The key will come to me. Ethan kemudian membuat pengalihan agar Grace bisa kembali mengambil kunci yang ada di dalam saku Zola sebelum akhirnya mereka semua kabur berpencar dari tempat tersebut. Dibantu oleh Benji dan juga Luther, Ethan mulai melacak kemana Grace pergi. Namun sayang sistem komputer mereka berhasil diretas oleh entitas yang menyamar sebagai Benji untuk mengarahkan Ethan ke lokasi penjebakan. I've lost picture, I need another The satellite. entity is knocking out satellites faster than I can hack into. Sorry, my mistake. I meant left. Wait, left or right? It doesn't matter. Di tempat lain, Grace ternyata telah dihadang oleh Gabriel yang mengincar kunci yang dibawanya. Sesuai arahan dari entitas, Gabriel pun mulai menghajar Grace hingga ia pingsan di jembatan itu. Beruntung Ilsa datang tepat waktu. Namun sayang, dalam duel itu Gabriel berhasil menikam Ilsa di bagian dadanya yang membuat Ilsa harus tewas sesuai dengan ramalan dari entitas. Tak lama kemudian Ethan akhirnya tiba di sana dan melihat sosok dari Ilsa telah tewas dengan pisau menancap di bagian dadanya. Setelah kejadian malam itu, Grace akhirnya bersedia untuk membantu Ethan sekaligus meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Ilsa. Ia merasa jika karena dirinya lah Ilsa harus kehilangan nyawa pada malam itu. Luther pun mengatakan jika itu bukanlah kesalahan dari Grace. Namun meski begitu mereka kembali meminta Grace untuk bergabung ke dalam misi mereka. Luther kemudian menjelaskan jika Alana akan kembali melakukan transaksi dengan pembelinya di dalam sebuah kereta. Ia kemudian meminta agar Grace menyamar menjadi Alana menggunakan topeng canggih milik mereka untuk menemui si pembeli dan mengetahui apa yang akan dibuka oleh kedua kunci itu. Sementara Ethan akan bertugas melindungi Grace dengan menyamar menjadi Zola. Luther sendiri akan bertugas untuk melacak lokasi dari entitas melalui perangkat miliknya. Ia akan berada di sebuah tempat terpencil dengan tujuan agar entitas tidak bisa menemukan dan meretas perangkat komputer miliknya. Sebelum menjalankan misi, Luther sempat berpesan agar Ethan tidak terbawa emosi dan membunuh Gabriel, karena hanya Gabriel lah yang mengetahui teknologi apa yang bisa dibuka oleh kedua kunci itu. Di saat bersamaan, Benji yang tengah membuat topeng wajah dari Zola mendapati jika alat pembuat topeng mereka rusak sebelum topeng itu selesai dibuat. Mau tak mau, Grace harus melakukan misinya seorang diri, sedangkan Ethan akan mencari cara lain untuk bisa masuk ke dalam kereta tersebut. You have to go without. Grace has to go without me. No, you won't do it alone. Promise me you'll be on that train. Esok harinya di kereta Orient Express, Gabriel dan anak buahnya Paris ternyata telah tiba terlebih dulu di dalam sana.
Mereka mulai membunuh para kru kereta termasuk masinis kereta itu sendiri dan menyabotase kereta dengan menaikkan kecepatan dari kereta itu kemudian menghancurkan tuas dari remnya. Di dalam gerbong lainnya terlihat juga Jasper dan juga Degas yang juga telah bersiap untuk mengamankan kunci entitas tersebut. Degas di sini mulai berpikir jika Ethan hanyalah dijadikan kambing hitam oleh agensi mereka. Di waktu yang sama, Ethan masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam kereta itu. Menggunakan sebuah motor, Ethan berusaha mencari waktu yang tepat untuk bisa mendarat di atas kereta tersebut. Sementara itu, Grace yang telah bersembunyi di dalam kereta akhirnya berhasil bertemu dengan Alana dan membuatnya pingsan untuk kemudian menyamar menjadi dirinya dan mengambil kunci lainnya yang dibawa Alana. You're not Alana Matsopoulos. Are you? Grace yang sedang menyamar dibuat terkejut saat mengetahui jika pembeli yang akan ditemuinya tak lain adalah Kittredge yang merupakan atasan dari Ethan di IMF. Melihat kesempatan itu, Grace yang tengah menyamar pun memberikan syarat tambahan jika transaksi itu ingin dilanjutkan. Ia meminta kepada Kittredge untuk melindungi wanita bernama Grace dari siapapun termasuk Alana dan juga Zola. Grace yang sedang menyamar itu ingin jika nanti catatan kriminalnya selama ini menjadi bersih tanpa harus bergabung ke dalam agensi IMF. Di gerbong lainnya, Gabriel dan Paris mendatangi salah satu ruangan di mana di dalamnya ternyata adalah Direktur Denlinger. Selama ini ternyata mereka berdua telah bekerja sama meski hanya sebatas melalui pesan singkat alias CMS. Meski Gabriel mengetahui teknologi apa yang bisa dibuka oleh kunci tersebut, namun di sini Denlinger mengatakan jika ia adalah orang satu-satunya yang mengetahui keberadaan dari teknologi itu. Ia kemudian menceritakan tentang kapal selam Sevastopol milik Rusia yang tenggelam akibat ulah dari teknologi AI itu. Denlinger di sini menawarkan kerjasama kepada Gabriel agar bisa mengendalikan entitas dan memadukannya dengan kekuatan militer dari negaranya demi menciptakan sebuah negara adidaya baru. Dengan kode sumber asli dari program AI itu sendirilah entitas bisa dikendalikan ataupun dihancurkan. Sayangnya, tujuan dari Gabriel menemukan Denlinger bukan untuk bekerja sama. Denlinger ternyata bukan satu-satunya orang yang mengetahui lokasi persis di mana Sevastopol tenggelam. Gabriel bahkan berusaha untuk membunuh ajudannya Paris karena terlalu banyak mendengar percakapan rahasia tersebut. Terlebih, Gabriel tahu jika di malam sebelumnya Ethan mengampuni nyawa dari Paris yang kalah bertarung dengannya. You're the only person on Earth who knows. I've ensured I'm the only man on Earth who does. Tak sesuai perkiraan dari Benji, kereta yang semakin cepat kini membuat Ethan tertinggal jauh di belakangnya. Mau tak mau Benji kemudian mencari rute lain agar Ethan bisa sampai tepat waktu di dalam kereta itu. Ia kemudian menyuruh Ethan untuk melompat dari sebuah tebing tinggi dan mendarat menggunakan parasut yang dipakainya untuk tiba di atas kereta itu. No, that's it. That's it. What do you expect me to do? Look, I'm just trying to help you. Kittredge yang akhirnya menyetujui persyaratan tambahan dari Alana palsu alias Grace itu, kemudian menyerahkan ponsel miliknya untuk melanjutkan transaksi tersebut. Namun setelah proses transaksi hampir saja selesai, Grace yang sedang menyamar ini malah membatalkan pembayaran transaksi tersebut. Grace kemudian pergi dari sana dengan kembali mencuri kedua kunci yang berada di saku jas milik Kittredge. Tak lama, Alana asli yang telah sadar dari pingsannya muncul dan membuat Kittredge akhirnya menyadari ada yang tidak beres pada transaksi yang mereka lakukan barusan. Grace pun langsung dihadang oleh Zola dan anak buahnya yang lain di salah satu gerbong. Tapi tiba-tiba Kill her. sesuai ramalan dari Gabriel sebelumnya, jika hari ini ia akan mendapatkan kedua kunci itu di bawah kakinya. Di mana keributan barusan membuat Grace harus menjatuhkan kunci yang baru saja dicurinya. Tanpa membuang waktu, Ethan langsung berusaha untuk mengejar Gabriel dan terlibat duel di atas kereta itu. Sementara Grace berusaha untuk menghentikan laju kereta yang sudah edan-edanan itu. Di dalam kereta, Jasper dan Degas terkejut saat melihat keberadaan dari Kittredge di dalam sana. Kittredge di sini kemudian mengancam keduanya dan menyuruh mereka untuk menangkap Ethan yang sedang berada di atas kereta itu.
Beruntung mereka berdua akhirnya berhasil menemukan Ethan tepat di saat Ethan hampir saja membunuh Gabriel pada duel itu. Melihat sebuah kesempatan, Gabriel di sini memanfaatkannya dengan melompat ke atas sebuah truk dan kemudian mengaktifkan bom yang telah dipersiapkannya di jalur rel kereta tersebut. Di sini Ethan sempat menyelamatkan nyawa dari Jasper dan kemudian mengatakan jika kereta itu telah disabotase dan akan meledak beberapa ratus meter ke depan. Karena percaya setelah kejadian sebelumnya, Jasper dan Degas pun berusaha mengevakuasi para penumpang untuk pindah ke gerbong paling belakang. Gabriel yang mengira telah menang nyatanya tidak mendapatkan kedua kunci itu, di mana Ethan di sini telah menukarnya dengan korek Zippo KW yang dibelinya dari Mang Yayat. Setelahnya Ethan dan Grace kemudian berusaha untuk menghentikan kereta itu. Setelah melihat jika tuas rem kereta rusak, mereka berdua memutuskan untuk memisahkan gerbong paling depan dengan gerbong lainnya. Namun waktu yang sempit membuat keduanya tak sempat untuk berpindah ke gerbong paling belakang. Tepat saat nyawa mereka berdua berada di ujung pantat, Paris tiba-tiba muncul dan menyelamatkan keduanya. Luka parah akibat tusukan dari Gabriel membuat Paris kini dalam kondisi sekarat. Ethan yang mengetahui hal itu lantas segera menanyakan benda apa yang akan bisa dibuka oleh kedua kunci itu. Paris kemudian menjawab kapal selam Sevastopol sebelum akhirnya Paris pun tewas di dalam sana. Setelahnya Ethan memutuskan untuk kabur dari sana, namun parasut yang ada hanya muat untuk satu orang. Mau tak mau Grace pun harus tetap berada di dalam kereta itu dan menghadapi Kittredge seorang diri. Grace kemudian meminta kepada Kittredge untuk menerimanya bergabung ke dalam agensi IMF sesuai permintaan dari Ethan. Got a pulse. Come on. I choose to accept. It's better, isn't it? Di bawah sana Benji ternyata telah menunggu kedatangan dari Ethan yang baru saja mendarat dengan parasutnya. Dengan modal kedua kunci itu, Ethan akan melanjutkan misi untuk mencari kapal selam Sevastopol demi menyelamatkan umat manusia. Is only the beginning. There isn't much time. Dan film pun selesai. Ya, jadi cukup sekian alur cerita film dari Mamang kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua dan menambah wawasan dunia perfilman kalian. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.